fikih ya? Ya, Bu. Kalau papanya dihapus Mbak Andin? Ya, Bu. Pelajaran fikih ya. Ya, Bu. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 19. Maklum ya, Ibu nggak bisa nulis Arab. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang sholat. Apa itu sholat? Salat itu gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Pintar. Udah pernah belajar sebelumnya? Belum, Bu. Oh, pintar berarti. Akhirnya tinggi aja. Oh, artinya tingginya. Nah, di sini sudah dijelaskan ya, sholat itu wajib dan terdapat dalam surat Al-Quran yang artinya, dibaca Mbak Andin. Ya. Artinya selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sudah? Sudah. Oh ya, Ibu lupa ya, belum di absennya. Ya, Siapa yang gak masuk? Ibu absen ya. saat ini Oh, saat ini gak masuk, kenapa? bolos, Bu. Bolos. Ya. Seragamnya basah katanya. Oh, lagi satu Jamila ada? Dah. Ya. Kirandini ada? Aduh. Udah banyak yang gak sekolah ya? Iya. Udah, tidak. Putus sekolah. Selanjutnya yaitu syarat sholat. Nggak kelihatan, Bu. Ya, bentar saya. Syarat sholat di sini ada 6. Ada 4 deh. 1. Beragama Islam. Islam. Tulisannya apa ini? Yang pertama syaratnya yaitu beragama Islam. Kenapa harus beragama Islam? Karena sholat. Karena sholat. Karena kalau nggak Islam itu nggak mungkin sholat, pasti kayak misalkan kayak agama lain itu masa sholat dia menyembah apa? Kayak gereja, kayak patung, itu kan. Yang kedua yaitu memiliki akal yang sehat. Kenapa harus memiliki akal yang sehat? Apakah orang yang akalnya tidak sehat itu tidak boleh sholat, Bu? Tidak. Bukan tidak boleh ya, boleh. Cuma kebanyakan orang itu memiliki akal. Itu banyak orang yang tidak memiliki akal. Orang yang tidak memiliki akal itu berarti gila ya? Ya. Gila. Kalau memiliki akal tapi penampilannya kayak orang gila, apakah itu disebut orang yang tidak berakal? Tentu tidak ya, dikarenakan itu bisa juga dibilang hilaf. Nah, bisa tahu bedanya antara hilaf dengan tidak mempunyai akal? Kalau tidak mempunyai akal gila. Kalau hilaf, akalnya sehat tapi
cuma badannya ya. Nah, cuma penampilannya. Dan yang ketiga yaitu sudah dewasa. Balik. Sudah dewasa atau balik. Apakah orang yang tidak balik tidak boleh sholat? Boleh. Boleh. Kita itu harus mengajarkan anak kecil, harus mengajarkan sholat sejak dini, kira dini ya, sejak dini. Yang keempat yaitu bersih dari najis, haid, nifas, dan junub. Kenapa kalau haid nggak boleh sholat? Tidak boleh karena orang haid itu mengeluarkan darah kotor. Terus kalau orang junub, kenapa tidak boleh sholat? Nggak tahu. Karena sama kayak haid, mengeluarkan darah kotor. Contoh, coba berikan contoh suci tapi tidak menyucikan. Air, teh, susu, Ya, air teh, susu, kopi. Nah, itu air suci tapi tidak menyucikan. Kalau contohnya air suci yang menyucikan, seperti apa? Air wudhu. Iya, seperti apa? Seperti apa? Air keran. Air keran, air putih. Iya, air putih. Ini kan juga awalnya kalau kopi, teh, susu itu kan awalnya air putih juga. Cuman itu dicampur jadi Berwarna. nah, jadi berwarna. Selanjutnya itu kalau melakukan sholat yang pertama yaitu waktunya harus tiba. Nah, kalau misalkan contohnya kayak kalian itu kan kalian kan sering healing kemana gitu kan ya. Kalau misalkan kalian itu bilang ke temannya kalau nanggung ke sholat duhur misalkan gitu, kalian itu nunggu apa? Nunggu adzan duhur. Nah, di situ udah masuk ke suara adzan yang berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu belum tentu masuk ke waktu duhur ya. Waktu duhur itu masuk di adzan berkumandang. Suaranya gimana? Hayya 'alas Sholat. hayya 'alas sholat. Itu baru masuk waktu duhur. Nah, di situ kalian boleh sholat. Jika masih berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu masih tidak boleh sholat. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Nomor 2 yaitu suci dari hadas besar. Hadas kecil. Contohnya hadas kecil seperti apa? Kencing, apalagi? Karena kotoran. Iya. Kotoran hewan. Kan ada hadas kecil. Ya, kalau hadas besar, Haid. apalagi? Nifas, Junub. Nah, pinter. Yang keempat, yang ketiga, suci badan, pakaian, apalagi? Tempat sholat. Suci badan ini artinya sama kayak yang nomor 2 ya, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Iya, Bu. Yang ketiga ini kan ada juga suci dari pakaian kan ya. Misalkan kalian itu punya baju itu udah dicuci otomatis kan suci. Nah, di situ tidak sengaja ada ya kotorannya cicak misalkan ya, itu jatuh ke bajunya. Nah, itu kayak kalian kan
tidak tahu kan ya, terus sama kalian itu di bawah sholat, itu sah apa tidak? Karena tidak tahu maka sah. Kalau tahu? Dicepot. Iya, iya, masa boleh kalau di bawah sholat? Tidak boleh. Tidak boleh. Yang keempat, menutup Aurat. aurat. Misalkan kalian sholat mukenahnya itu kan yang bawah otomatis kan gini kan ya, kalau kan ada ibu-ibu kan kadang ya kalau sholat sujud itu otomatis kan kaki yang belakang itu kan kelihatan. Nah di situ apakah sah Bu? Tidak sah. Nah gimana jika ada misalkan di barisan pertama itu kakinya apa kelihatan gitu ya, terus di barisan kedua itu kelihatan kalau yang depan kakinya itu kelihatan. Jadi kayak yang barisan kedua itu sambil sholat sambil sujud itu menutupi auratnya. Boleh apa tidak Bu? Tentu boleh. Dikarenakan itu cuma satu gerakan. Kalau lebih satu gerakan boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Yang enggak boleh Melebihi 3 gerakan. melebihi 3 gerakan. Oh pintar muridnya. Ya itu ya tinggi. Yang kelima yaitu menghadap kiblat. Arah kiblat itu mana? Barat. Tapi ya kebanyakan kan orang memang tahu kalau arah kiblat itu barat. Tapi kebanyakan orang itu tidak tahu kalau kiblatnya itu agak ke barat daya. Itu kalau sholat, makanya kalau sholat itu hati-hati. Ini kan menghadap ke barat ya. Misalkan gini, menghadap ke barat. Ini lurus misalkan ya, lurus. Nah ini sebenarnya tidak lurus, ini agak bengkok dikit gini. Kenapa kok agak bengkok? Soalnya memang arah Mekah. Kan kita kan salah menghadap ke kiblat. Tapi kan orang ke arah barat tahunnya. Ya itu yang tahu, yang nggak tahu. Yang nggak tahu kan ke arah barat kan. Kalau orang yang tahu itu mesti agak bengkok. Itu arah kiblat. Tapi tidak apa-apa kalau tidak tahu. Tidak apa. Tapi kalau misalkan kalian ya ada orang mau sholat, misalkan ini lurus. Kalian itu tegur Bu, arah kiblat itu gini. Kalian itu bilang ke ibunya kalau arah kiblat itu agak ke barat daya sedikit. Tuh, paham? Paham. Selanjutnya yaitu hikmah sholat. Itu tulisannya api. Maaf ya tulisannya ya. Iya, bagus sekali. Hikmah sholat yang pertama yaitu mencegah dari perbuatan mungkar. Tahu perbuatan mungkar seperti apa? Perbuatan tidak baik. Nah, pintar sekali. Oh, IQ-nya tinggi. Nanti ibu kasih nilai A+ deh ya. Terima kasih. Yang kedua yaitu mendidik menjadi pribadi yang disiplin. Yang pertama mencegah apa barusan? Mungkar. Perbuatan Iya. mungkar. Yang kedua mendidik Disiplin. menjadi Disiplin. Nah, kenapa bisa dibilang mendidik menjadi disiplin, Bu? Nah, contohnya gini. Kalian itu sholat kan ya? Sholat di awal waktu itu juga bisa menjadi disiplin. Kalian itu misalkan duhur jam berapa? Kan kadang berubah-ubah ya. Misalkan jam 11:30 misalkan. Hari ini 13:30. Nah ini kalian misalkan nunggu selesai adzan. Kalian itu nunggu sampai misalkan sampai jam 11 lewat. Oh, penghapusnya bagus sekali. Terima kasih. Misalkan nunggu adzan itu jam 11:35. Nah di sini tuh kalian itu tiap hari gitu, setiap sholat zuhur itu gitu. Nah misalkan kalau kayak besok ya, itu kan memang berubah-ubah. Misalkan 2 hari lagi atau 3 hari itu jamnya berubah. Jam 11:40 misalkan. Ini ada. Kalian nunggu selesai adzan itu jam 11:40
Itu misalkan ya, tapi adzan itu nggak nyampe 5 menit kok. Ya, gitu ya. Yang ketiga yaitu melatih diri menjadi pribadi yang tangguh. Melatih diri menjadi diri yang lebih tangguh. Dengan sholat ini kalian itu melatih diri dengan lebih tangguh. Maksudnya gimana, Bu? Orang itu yang berkeluh kesah pasti kayak yang mempunyai sadaran hidup gitu. Misalkan kalian itu tetap ya. Misalkan contohnya seperti apa? Melatih diri menjadi diri yang lebih tangguh. Tidak gampang terpengaruh. Ya, Punya pendirian, terus tanggung jawab. Nah itu ya contohnya ya. Yang keempat yaitu ibu harus duduk ini. Iya, pendekan ya. Iya, pendekan. Meninggikan derajat. Kenapa harus dibilang meninggikan derajat, Bu? Karena rajin melaksanakan sholat. Apalagi Keimanannya bertambah. terus Ketakwaannya bertambah. nah, betul Sudah. sekali. Lanjut ya. Yang kelima itu apakah mau ada yang ditulis? Tulis dulu ya. Oh iya, itu sudah. Tulis, bentar. Sudah, Bu? Sudah. Bu hapus ya. Ya. Kita lanjut hikmah yang nomor 5. Hikmah yang nomor 5 itu apa? Membersihkan kesalahan, Membersihkan dosa. Lanjut. Membersihkan kesalahan dan dosa. Nah di situ kalian misalkan sholat. Nah di sholat itu pastilah kalian itu berdoa kan, kalian itu minta ampun, ya Allah hamba hari ini melakukan ini. Pasti kalian itu meminta ampun. Nah dosa kalian akan dihapus. Selanjutnya yaitu yang nomor 6, hikmah nomor 6. Meraih pertolongan Allah. Meraih pertolongan Allah. Dengan ini Allah kan selalu mengabulkan permintaan orang-orang yang ingin berdoa kepadanya. Misalkan kalian itu mempunyai musibah misalkan, tapi naudzubillah ya, mempunyai musibah. Nah kalian itu berdoa, ya Allah hamba hari ini itu mempunyai musibah ini itu. Pokok kalian itu curhat lagi ya. Kalau curhat itu jangan curhat ke ayah ya. Nggak punya ayah. Curhatnya itu curhat kepada Allah. Nah, mungkin curhatnya itu di pas 3 malam. Bangun nggak? Nggak. Jangan sholat subuh ya. Sholat subuh bangun. Oh, sholat subuh Sepertiga malamnya enggak. Oh, sepertiga malamnya enggak. Nah selanjutnya yaitu manfaat sholat. Manfaat sholat. Pertama, meningkatkan sirkulasi darah. Misalnya kan pada posisi kalian ruku. Kalian ruku gimana? Coba praktek sini banding. Ruku gimana kalau ruku?
Nah, otomatis di sini di punggung kan kayak yang enak kayak gimana, terus di belakang dengkul ini kayak yang gimana, enak nggak rasanya? Enak. Nah, misalkan kalian tuh sakit kaki atau ya duduk dah. Misalkan kalian itu sakit kaki ya, terus kalian itu di bawah sholat kayak tadi ruku, otomatis sini tuh kayak yang di apa sih ngerti bahasa dengan Tarik. nah ya kayak yang ditarik kayak yang ditarik, jadi kayak rasanya itu lebih enak gitu, lebih gimana gitu. Yang kedua, melancarkan pencernaan. Ketiga, Bu. Ketiga, ya sabar dong. Semangat banget sih sekolahnya hari ini. Meredakan nyeri. Meredakan nyeri apa? Otot pinggang. Otot pinggang, bukan otot pinggang. Apa, Bu? Punggung Iya, punggung. dan sendi. Nah ini kayak kalian misalkan nyeri dengkul atau nyeri telapak kaki, telapak tangan, terus nyeri pinggul, terus apa lagi? Misalkan coba nyeri tulang punggung belakang, Ya. kan tulang punggung perusahaan udah. Yang keempat, menjaga terus menjaga kesehatan jantung. Siapa di sini yang punya penyakit jantung? Saat ini. Oh, Sapini kemana Nggak orangnya? masuk. Oh, yang bolos itu? Iya. Kemana? Jantungan dia. Oh, bukan bolos, sakit. Kan nggak kirim surat. Oh iya. Tapi nggak boleh gitu ya lain kali ya. Masa temennya dibilang bolos padahal sakit. Yang kelima, menyehatkan mental. Coba menyehatkan mental ini maksudnya gimana? Jiwa. Ya, contohnya gimana? Jiwanya sehat. Nah, iya, contohnya gimana? Contohnya coba. Nggak tahu, Bu. Aku nggak tahu. Contohnya kayak kalian itu lagi kayak kalian itu stres. Kalian itu stres mikirin, misalkan mikirin tugas, sering kan stres karena mikirin tugas. Iya, stres banget. Nah, kalian itu sholat, otomatis kalau udah sholat tuh kayak yang lebih tenang, lebih plong, lebih fresh. Tugasnya selesai. Tugas selesai. Tugasnya selesai kalau misalkan. Enggak, misalkan kalian misalkan kalian itu punya tugas banyak, nah kalian sholat, nah di situ habis sholat itu tugas kalian langsung selesai. Enggak, bukan gitu. Itu maksudnya kayak kalian tuh punya tugas, misalkan hari ini tugas ini, hari besok misalkan tugas akidah, hari Kamis misalkan tugas fikih gitu kan. Otomatis kalau dipikir itu kan kayak yang puyeng gitu kan ya. Nah itu kalian coba dulu sholat, kalian itu curhatlah kepada apa, jangan curhat kepada ayah ya. Nah di sini kalian itu habis sholat, otomatis kalian itu kayak yang ngerasa enteng, kayak yang ngerasa gak ada beban gitu. Padahal bebannya itu banyak. Selanjutnya, kok banyak kali. Udah jam berapa? Selesai, Bu, pulang. Oh udah pulang. Belum, masih ada ini kurang berapa menit.
selanjutnya yaitu gerakan sholat dan urutannya. Bentar ya. Gerakan sholat yang pertama, gerakan sholat dan urutan yang pertama yaitu niat. Kalian itu niat, kalau mau sholat itu niat. Kalau misalkan kalian tidak niat tapi tiba-tiba sholat, apa yang didapat? Capek. Nah, karena tadi itu kalian tidak ada niat. Tidak, kalian tidak ada niat. Coba kalau sholat subuh gimana niatnya? Usolli fardhu ismi rakaatain mustaqbilan qiblat tiada anillahi ta'ala. Nah, yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Gimana bacaan takbiratul ihram? Baca bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, yang nomor 3 yaitu membaca Al-Fatihah dan surat pendek. Nah, setelah baca takbiratul ihram barusan, selanjutnya itu diteruskan dengan bacaan Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah itu surat pendek. Apa yang dibaca surat pendek itu terserah hafal kalian. Kalau misalkan kalian hafal ayat 12, enggak apa-apa surat Al-Ikhlas tok. Gimana kalau hafalnya cuma surat Al-Ikhlas tok, Bu, yang lain itu enggak hafal, enggak apa-apa. Yang penting kalian itu baca surat pendek. Kalau baca surat Al-Baqarah boleh, tapi boleh. Baca surat Al-Baqarah itu lebih boleh. Pahalanya ditambah. Kalian pahalanya plus mau kan? Kalau pahala plus, iya. Nah, kalian jadi setelah baca surat Al-Fatihah itu enggak apa-apa baca surat Al-Baqarah. Itu pasti pahalanya itu plus. Selanjutnya yaitu ruku dengan tumakninah. Tumakninah artinya apa? Tumakninah itu berhenti sejenak. Misalkan kayak Allahu Akbar, kan kalian itu gini, itu kalian berhenti sejenak. Jangan habis gini itu langsung gini. Itu berhenti sejenak. Kan Kalau misalkan tidak berhenti sejenak, kalian kan gak membaca doa kan? Di sini kan dalam ruku itu kan ada bacaan. Gimana bacaannya? Subhanarabbiyal azim wa bihamdi. Nah, ya, itu disunahkan dibaca berapa kali? 3 kali. Nah, di situ dibaca 1 kali gak apa-apa, tapi lebih afdal dibaca 3 kali karena di situ kalian itu pahalanya menambah. Kan pahala nambah. Jadi plus. Kalau misalkan nggak tumakninah, sah apa enggak sholat? Enggak, gimana misalkan Allahu Akbar langsung gini. Ada banyak yang gitu. Oh, berarti dia mungkin Allahu Akbar sami'allahu liman kita berarti gak baca ini. Harus baca dulu ya takbiratul ihram ya. Paling sedikit itu 1 kali. 1 kali. Yang kelima yaitu i'tidal. I'tidal dengan tumakninah atau i'tidal. Gimana i'tidal? Sami Allahu liman hamidah. Itu bacanya angkat tangan apa enggak? Diwajibkan sih kan kalian gini, Sami Allahu liman hamidah. Masa kalian gini, habis gini masa kalian langsung Sami Allahu liman hamidah. Tangannya enggak gini. Ada yang gitu? Ada yang gitu, tapi cuma ngangkatnya paling cuma separuh. Kan ya? Ya, Sami Allah. Kan itu diangkat. Apa separuh? Kan itu diangkat. Tapi
setahu ibu itu gini, sami Allahu liman hamidah, sampai gini ya. Tapi gini mungkin gak apa-apa, itu kan tergantung dengan keyakinan sendiri-sendiri. Selanjutnya yaitu sujud. Apa yang dibaca ketika sujud? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sujud nak, sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Oh, gak fokus. Iya, Bu. Kenapa gak fokus? Lapar ya? Iya. Oh, yang bentar lagi istirahat ya. Yang ketujuh yaitu Salam. duduk di antara dua sujud. Gimana bacanya? Rabbil firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wadini ma'afni wa'afani. Hafal sekali, pintar sekali murid ibu ini. Baik, selanjutnya yaitu nomor 8. Terus lagi ya. Mau ditulis? Sudah. Pintar sekali. Yang ke-8 apa? Duduk tasyahud awal. Gimana bacanya? Panjang. Enggak panjang, coba dibaca. Tahiyatul mubarakatuh salawatullahi wa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan bacaan. Nah, itu bacanya ya. Yang ke-9 tasyahud akhir. Yang pertama tasyahud awal, yang kedua akhir. Gimana? Apa di sini ada tambahan bacaan? Gimana tambahannya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Hamid Majid. Nah, ini yang ke-10 yaitu apa? Salam. Apa sih salam ini? Memberi salam. Iya, memberi salam. Apa bacaan salam ini apa? Salam yang dibaca ketika Salat. akan mengakhiri salat. Gimana bacanya? Assalamualaikum warahmatullahi. Kan biasanya itu kan disunahkan ada tambahan. Gimana tambahannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus tambahannya? Tambahannya gimana? Kan misalkan ini kan salam ke kanan. Salam ke kanan itu kan untuk mengakhiri ya. Untuk mengakhiri sholat. Kalau yang salam yang ke kiri itu disunahkan ya. Yang ke kiri sunnah. Yang ke kanan untuk bukan wajib, untuk mengakhiri sholat. Berarti tidak wajib salam. Ya wajib. Gimana yang pertama? Misalkan ke salam ke kanan, misalkan gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahannya gimana? Ya tahu, belum diajarin. Ini as'alukal fauza bil jannah. Terus kalau yang ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini as'alukan najatah minan nari wal afa indal hisab. Artinya itu. Artinya Biar apa nggak dibaca? Iya Bu, ya. oh ya, paham? Di sini ada tambahan juga. Banyak ya. Itu kan pengen pahala yang plus-plusnya itu banyak. Nah, ini tambahannya gini. Kan misalkan yang pertama kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan di sini ya. Terus ngadep ke depan itu ini as'alukal fauza bil jannah. Dan kalau yang ke kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus ke depan ini as'alukan najatah minan nari wal afal indal hisab. Nah, itu paham? Ada yang ditanyakan? Tidak Bu. Mau. Oh iya. Bu, kenapa kalau perempuan itu lebih diwajibkan sholat di rumah daripada sholat di masjid? Diwajibkan sholat Di rumah. daripada di masjid. Karena kalau wanita keluar itu ya otomatis kan misalkan wanita si A misalkan keluar, dia misalkan
menghindari dengan kata-kata itu, maka cewek si A ini lebih utamakan sholat di rumah, ya, lebih utama sholat di rumah, dan juga menghindari fitnah dari orang lain. Misalkan bukan cuma cowok kan yang suka fitnah, terutama cewek. Nah, apakah suka fitnah? Enggak suka. Enggak suka. Oh, anak baik. Oh, alhamdulillah. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada. Udah. Alhamdulillah, paham ya. Dikerjakan halaman 59. Itu yang Romawi A, B, C ya. Itu dikit kok. Yang A itu cuma berapa? Yang B cuma berapa? C cuma 5. Itu cuma pertanyaan seputar tentang sholat. Sudah paham kan? Paham. Alhamdulillah paham. Udah azan ya? Istirahat, waktunya istirahat. Baiklah, sebelum ibu akhiri, marilah kita berdoa dengan akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.